Hai, selamat datang kembali di podcast Galasta. Baiklah, anak-anak sekalian, hari ini di podcast Galasta kedatangan teman kamu. Siapa dia? Pasti sudah penasaran. Yuk, kita lihat. Dadah. Hai, nama saya Arya Bima Wicaksana dari kelas 9D absen nomor 9. Oke, Arya. Assalamualaikum, Arya. Waalaikumsalam. Iya, Arya, jujur aja deh. Kamu kenal nggak sama saya? Sangat kenal karena dulu juga Miss Yuni juga sangat sering di depan kan, saya juga sering ngeliat pagi-pagi. Oh iya deh, terima kasih. Tapi kalau boleh jujur, Miss Yuni nggak begitu hafal sama kamu, ya. Apa-apa. Maaf ya. Mungkin karena pertama kan kamu kelas 7 saya nggak ngajar tuh ya. Terus kelas 8 pandemi ya. Iya, pandemi. Sampai kelas 9. Kemudian kelas 9 saya kan juga nggak ngajar kelas 9D ya. Iya. Sehingga tadi Mister Daru kenalin Arya yang mana gitu. Nggak nyangka deh rupanya yang ganteng. Oke Arya, ngomong-ngomong Arya tinggal di mana sih? Saya tinggal di Kabupaten Tangerang dekat Balaraja, Cikupas itu. Di Cikupa? Iya, dekat. Berarti jauh juga dong. Kesini sama siapa? Diantar? Apa Saya gimana? naik angkutan umum sih, naik bis yang jurusan Kalideres. Dari Cikupa ke terus berhenti stop di mana? Turun di mana Aryanya? Turun di Samsat sini kan lewatnya tol sih soalnya. Oh gitu. Kalau gitu dari rumah jam berapa? Ya tergantung juga, tapi biasanya sih perjalanan cuma 20 menit atau 17 menit. Oh iya. Kan Arya di sini nyampe biasanya setengah 7 lewat, paling telat jam 7 udah nyampe ya. Iya. Berarti kamu harus lebih pagi dong ya dari Iya, rumah biasanya ya. juga jam 6 udah standby juga di sini di haltenya juga. Oh gitu, wah. Maksudnya dari apa ya? Dari sisi kepergiannya aja menuju sekolah udah berjuang nih Arya ya. Harus pagi-pagi ya. Mudah-mudahan nanti teman-teman Arya yang rumahnya deket tidak terlambat ya Arya ya. Sama Miss Yuni rumahnya Kebon Nanas. Tapi jam 6 juga harus sudah berangkat ya. Karena mau menyambut kalian di sini. Oke Arya, Miss Yuni kan denger nih ya tentang kamu. Nah, boleh ya diceritain ya. Katanya Arya itu anak pramuka ya. Iya, saya anak pramuka. Eh, 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 Kalau nggak salah kan saya suka lihat tuh kamu suka apa sama temen-temen cowoknya itu siapa aja tuh coba ceritain. Yang pertama sih ada Adrian juga, Adrian iya. kelas 9 9D juga. 9D, heeh. Terus Ada Hisa, Rizky, Paris, Aksal, Rido. oh gitu. Heeh. Itu pertemanan kamu itu dengan mereka karena satu kelas atau karena apa? Karena dari pramuka sih. Oh dari Iya, mereka anak pramuka juga Iya, semua ya. Heeh. Tapi sekarang karena pramukanya lagi off ya. iya Om. Terus gimana tuh masih pertemanannya terus? Masih sih sampai sekarang. Pakai WA Iya, gitu pakai ya. WA. Sebagai anak muda nih, apa sih yang sering diceritain gitu dari dalam WA itu? Ya paling tentang percintaan atau keluarga gitu, sharing-sharing. Sebentar. Tentang tentang percintaan ya. Iya. Percintaan siapa nih? Kalau boleh tahu nih sedikit dong. Percintaan siapa? Ya percintaannya, pokoknya nggak tahu lah pokoknya. Cuman curhat doang, curhat. Oh, curhat misalnya curhatnya ada suka gitu. Iya, dia suka sama ini gitu, tapi dia nggak. Tepat bertepuk sebelah tangan Iya. gitu. Jadi nggak bunyi dengan angin gitu ya. Oh iya. Nggak apa-apa. Yang penting nggak usah pacaran dulu lah ya. Iya. Gini Arya, kan kamu ini udah berteman satu kelompok sama anak pramuka terus gitu ya. Kamu juga pramuka. Boleh tahu nggak kok Arya itu dulu waktu kelas 7-nya itu memilih pramuka gitu kan banyak ya eskul di 13 ya. Ada rohis gitu, ada karate, macam-macam. Kok Arya itu pilih pramuka itu gimana coba Ya ceritain. karena juga ayah saya dari kecil juga udah ikut pramuka sampai sekarang.
Oh, ayah Iya, pramuka juga. Berarti manggilnya kakak di rumah nggak ya? enggak, bapak Iya, iya manggilnya. benar-benar nggak bercanda. Pramuka ayah. Iya, Manggilnya apa ayah apa apa? bapak sih. Bapak ya. Oh, pramuka. Oh, terus kamu ngeliat gitu gimana? Enggak sih, saya juga apa disuruh bapak saya ikut pramuka karena kan pramuka bisa apa namanya sih? eh Namanya apa ya? Iya, Bersosialisasi, bisa saya sih gitu. disiplin, Ya disiplin juga, terus bisa membentuk karakter. ya menyesuaikan diri dengan lingkungan dengan cepat. Kan karena Oh. lambangnya tunas kelapa kan bisa di mana saja ditanam. Jadi itu maksudnya Oh, intinya luar pramuka. biasa. Heeh. Jadi lambangnya itu kelapa ya, Iya, tunas benar. kelapa ya. Heeh. Jadi bisa eh, tumbuh di mana aja. Bisa di gunung maupun di Pantai. pantai. Ya, betul betul betul. Heeh. Terus kamu berarti SD pramuka juga dong ya? Kalau SD nggak terlalu sih, soalnya nggak ada pramuka wajibnya. Oh gitu. Hanya di SMP yang Iya, di ini. SMP. Heeh. Ngomong-ngomong di Pramuka itu, Miss Yuni kan awam ya nggak begitu tahu ya tentang Pramuka. Waktu SD dulu juga pengen, SMP pengen, SMA pengen tuh ikut Pramuka. Cuma waktu itu kan ya karena satu dan lain hal ya tidak memungkinkan. Nah, boleh diceritain nggak tingkatan di Pramuka itu apa aja sih? Tingkatannya ya, Iya. ada siaga, penggalang, terus Siaga, penggalang, bantara, bantara, terus penegak, penegak, terus udah sih kayaknya. Saya nggak eh, terlalu ingat juga, udah lama nggak ya belajar. karena berhenti 2 tahun Iya, ya. Kalau kalau Arya tingkat apa? saya masih penggalang sih. Oh masih Penggalang. penggalang. Iya iya iya. Karena memang ketika latihan di sekolah biasanya di samping kalian praktek juga teori ya. Iya, teori. Jadi tahu kayak begitu. Oke. Eh, Ngomong-ngomong, ketika di SMP ini Arya itu kan pernah setahun ya sekolah ya. Iya, Iya, sudah setahun baru pandemi ya. Ya udah nanti kita berdoa aja, mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir iya, sehingga anak-anak yang hobinya atau memang minatnya itu di pramuka bisa pelatihan kembali iya. ya Arya ya. Semoga aja. Ya mudah-mudahan lah insya Allah ya. Eh, Kan ada yang logo gambar apa? Gambar pohon apa tadi Tunas kelapa. tunas kelapa itu ditaruhnya di mana? Dijahitnya di mana? Di Kiri kiri ya, atau kanan? kiri berarti ya, Di kiri. kiri ya. Oh iya iya iya. Eh Tunas kelapanya satu. Ya, satu. Terus kalau ada yang garis dua gitu, maksudnya apa? Garis dua berarti itu tingkatan. Oh Iya. tingkatan. Kalau Arya udah dapat garis berapa? Belum sih, soalnya waktu kelas 7 langsung fokus buat belajar, buat lomba, jadi nggak terlalu fokus ke Hmm, tingkatan itu. oh gitu. Udah pernah ikut lomba di pramukanya? Udah 2 kali. Lomba apa itu? Lomba, saya sih ikutnya ke lomba sandi. Lomba sandi. Eh, Menang nggak? Enggak, Sandi apa nih? Ceritain dong sandinya. ada Coba. sandi Morse, Sandi Morse, tapi masih ingat nggak Sandi Morse? udah lupa juga Udah sih. lupa juga ya, aduh kasihan nih Arya ya. Mudah-mudahan nanti apa bisa ya. Iya 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 iya. Kalau Miss Yuni memang nggak hafal karena dulu sangat menginginkan tapi nggak bisa gitu ya. Morse. Terus 2 tahun kebelakangan ini kan kelas 8 dan kelas 9 ya. Tentu kan tidak ada latihan. Terus bagaimana usaha Arya itu supaya semangat kepramukaan Arya itu tetap gitu. Gimana? Apa yang kamu lakukan? Nggak ada sih, saya cuman bantuin orang tua sih hari-hari juga gitu. Bantuin apa tuh? Nah, kan karena bapak juga udah resign dari pekerjaan, jadi apa disuruh sama kakek buat pulang ke ini apa tanah kelahiran kan. Terus disuruh jadi petani, saya bantuin gitu. Oh, Bapak resign Iya, resign kerja. ketika pandemi Pandemi, ini. iya. Oh, dulu emang Bapak di mana? Di ini Suzuki Pusat. Oh, di Jakarta. Iya. Terus resign, terus Bapak pulang kampung. Mm-mm. Semua keluarga ikut pulang Iya, kampung. itu.
Oh, ya ya ya, karena sekolah PJJ kali ya. Iya, sekali. Ya nggak masalah. Di mana kampungnya Arya? Oh, di Jawa Tengah, di Brebes. Oh, di Iya, Brebes. Iya. Keluar pintu tol dapet langsung ya. iya langsung. Heeh. Oh, pulang ke sana. Di sana berarti ada tanah pertanian ya, punya Ada kakek ya. banyak. Mm-mm. Apa tuh yang ditanam? Kira-kira apa itu? Ada bawang merah, karena kan Brebes juga penghasil bawang merah. Oh, jadi Bapak tanam bawang merah gitu. Iya, Oh, ya 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 ya. Terus di samping bawang merah apa aja? ada padi juga, nanam cabe, Oh, terus nanam, pernah kayak nanam kacang hijau. Nah, tapi tidak ada hewan ternak enggak ya? Khusus enggak. pertanian Iya, ya. pertanian. Terus Arya bantuin. Iya, saya bantuin kayak nanam, terus nyiram gitu, ngelepah gitu. Nggak apa? Ngelepah di apa sih? Kan sawah itu kayak gini lah ya. Mm-mm. Nah, itu bagian sisinya dikasih lumpur biar air waktu airnya waktu disiram airnya nggak cepet turun ke bawah. Oh, begitu. Berarti Arya udah punya pengalaman dong nih Iya, udah. bertani ya. Itu Arya maaf nih, anak pertama ya? Enggak, saya anak bungsu, anak terakhir. Oh, kakak yang paling besar? Lagi kerja sih sambil kuliah S2. Oh ya ya. Terus Arya yang anak mamah tiga atau empat? Saya sih empat bersaudara. Empat ya. Jadi yang lain udah pada ini kali ya, udah Iya, pada udah. besar-besar. Terus Arya tapi bantu gitu ya. Sebagai anak terkecil biasanya kan suka manja gitu. Tapi Arya tetap bantu ke sawah ya Iya, gitu. tetep lah. Kan sama orang tua juga kan masih ikut makan, jadi terbantu lah nggak enak gitu. Ya luar biasa. Bener-bener kayaknya pramuka ini bener nih, udah diterapkan nih dalam kehidupan sehari-hari ya. Eh, Gimana nih, Miss ini pengen tahu nih, gimana kan kalau anak-anak di sini kan kita di kota ya, Iya. yang tentunya nggak ketemu juga sama sawah, nggak ketemu sama apalagi nanam bawang kayak begitu. Nah, gimana nih perasaan Arya ketika Arya waktu itu jadi petani, ya kan petani ya kira-kira ya. Iya. Gimana perasaan Arya saat itu? Saya sih juga biasa aja sih, karena kan bapak saya juga menurut saya adalah orang tua hebat gitu kan, Oh, berpengetahuan yang alhamdulillah, luas. alhamdulillah. Jadi saya nggak merasa apa sih insecure dengan orang lain gitu. Oh, luar biasa. Berarti bener ini pramukanya ini ya ditanamkan percaya diri gitu Iya, loh ya. Percaya diri bahwasanya kita tetap bersyukur gitu ya, iya, walaupun pulang kampung masih ada eh, apa tanah untuk bertani gitu ya. Di sana tinggal di rumah kakek atau kumpul juga dengan paman gitu gimana itu? enggak sih, kalau dulu kan juga sama kakek disuruh beli rumah di Brebes gitu. Mm-mm. Jadi kita tinggal di rumah Brebes yang baru gitu. Oh iya iya iya. Nah terus sekarang pulang lagi ke Tangerang sejak kapan? Sejak waktu masuk sekolah kan, bulan September berarti. Oh Oh, begitu. iya sih. Itu semua ayah, ibu semua pulang juga ke sini. Enggak, kan yang pulang cuman ibu, kakak saya ketiga karena sekolah di SMA 7 situ. Mm-mm. Terus sama kakak saya yang kedua karena kuliah di Untirta. Iya. Tapi bapak masih di kampung, Iya, Mas. meneruskan pertaniannya. Enggak, sekarang juga udah enggak bertani lagi. Sekarang Oh, sosialisasi sama masyarakat. oh luar biasa pengalamannya ya. Ngomong-ngomong begini Arya, eh, prestasi apa nih yang pernah jadi Miss ini kagum nih dengernya ya, maksudnya dengan kedewasaan kamu gitu menghadapi kehidupan ya. Eh, Ikut bertani ketika saya tanya bagaimana perasaan kamu tetap biasa gitu tanpa rasa rendah diri begitu ya. Jadi saya kagum nih dengan Arya yang masih umur berapa, 15 ya, 14. 14 tapi sudah mampu sedewasa ini pemikirannya gitu. Nah, Miss Yuni pernah dengar nih ya, Arya katanya pernah ikut jambore tingkat internasional ya? Iya, di Amerika, di West Virginia. Oh, di West Virginia. Iya. Kalau Miss Yuni sih cuma tahu namanya aja ya, belum berkunjung ke sana.
Oh, begitu. Iya, iya, iya. Hmm, West Virginia. Pertanyaan yang klise, dingin nggak di sana? Sama aja sih kayaknya, sama di Indonesia, panas, ada hujan gitu. Karena kan Oh, waktu ke sana juga lagi musim hujan sih. oh gitu. Jadi nggak perlu bawa baju dingin gitu nggak Iya, ya? enggak. Biasa aja Iya, ya. biasa aja. Oh iya iya iya. Oke oke oke. Arya, kan ini sebuah prestasi yang sangat luar biasa ya. Maksudnya kita dari SMP 13 gitu loh. Bisa ikut Jambore Internasional, itu kan luar biasa. Nah, saya selalu gini, berpikirnya begini, kagum gitu. Kok bisa gitu loh, kok bisa. Nah, dulu saya punya tetangga nih ya. Dia di sekolahnya di SMP 5. Tahu kan SMP 5? Enggak tahu. SMP 5 di sana. Nah, dia juga ikut Jambore Internasional gitu. Tapi saya lupa negaranya mana gitu. Pokoknya lagi mesti agak dingin katanya gitu. Nah, ketika itu anak berbicara, mamanya berbicara, ada anaknya sih di situ. Saya dalam hati saya tergagum-kagum gini, luar biasa. Karena itu kan prestasi gitu loh. Nah, sekarang di sini mau dong diceritain kok bisa awalnya itu kita ceritain dari awal ya. Ya. Nah, awalnya itu kok bisa gitu kamu yang di SMP 13 gitu bisa ikut ke Jambore Internasional itu kayak apa sih? Coba ceritain. Awalnya sih cuman apa, kakak saya yang kedua ikut Jambore Nasional. Mm-mm. Terus karena semuanya apa, kakak saya yang pertama, kedua pernah ke luar negeri. Nah, bapak Oh, saya stop, stop sebentar. Mereka juga sudah pernah. pernah. Subhanallah, ikut Jambore Internasional juga. Iya, pernah. Oh, luar biasa. Berarti betul-betul pramuka itu mendarah daging di rumah ya? Iya. Luar biasa. Boleh silakan lanjutkan. Nah, terus karena bapak saya berpikir takut di masa depan nanti apa saya iri dengan kakak-kakak karena pernah ke luar negeri. Oh iya Jadi iya. akhirnya diikutin juga sekalian ke luar negeri, sekalian juga jalan-jalan, membuka Oh. wawasan juga bagaimana di luar negeri gitu. Oh, subhanallah, luar biasa. Nah, tapi untuk ke sana kan langsung kan tidak mudah ya. Nggak mungkin saya daftar ya langsung berangkat gitu kan nggak Iya. mungkin ya. Nah, ada nggak em, apa ya tes gitu, gitu ketangkasan atau tes tulis ada nggak? Coba Enggak sih, karena ceritain. kan saya juga ya istilahnya sebagai tamu dari apa Indonesia gitu. Jadi kita pergi ke kedutaan besar Amerika dulu buat apa izin ingin ke Amerika gitu. Terus kita foto identitasnya apa saja gitu. Baru kita boleh berangkat ke Amerika. Tapi di sana memang momen kamu daftar itu memang di sana sudah ada mau ada jambore misalnya tanggal berapa Iya. gitu ya. Iya iya iya. Jadi didaftarin sama Bapak di sini gitu. Eh, maaf nih nanya nih ya. Tentu biayanya kan besar ya Arya Iya. ya. Saya dengar tuh tetangga saya kan saya nanya karena saya kepo ya sedikit. Emang berapa Mam kalau mau ke sana gitu karena ibunya, bapaknya, adiknya dua nyusul gitu. Anaknya lagi di negara itu terus mereka berempat nyusul ngeliatin anaknya gitu. Terus jawab tetangga saya segini Mam gitu gitu. Nah, tentu kan perlu biaya besar nih. Kalau Arya juga. Iya sih, karena kan Amerika juga apa mata uang apa yang Dolar, iya dolar mahal. heeh, Jadi iya, saya juga kurang tahu karena saya masih kelas 7 kan. iya, Kurang heeh. tahu, orang tua juga nggak pernah cerita tentang biayanya ke sono berapa, takut anaknya enggak lah Shock gitu iya ya, kemahalan gitu. bener bener bener. Nggak enak kan, kemahalan pergi ke luar negeri gitu doang percuma gitu, mending buat makan. Padahal kan nggak percuma ya di sana kan kamu menempuh pengalaman, Iya, bertemu dengan banyak, apa banyak orang di berbagai dunia. oh gitu. Nah, eh, kepo nih ya, Arya, bisa nggak? Tolong diceritain nih, ini seneng banget nih dengar ceritanya ini. Di sana situasinya kayak apa sih? Rame sih, ada apa kayak pameran apa adat Indonesia gini, dari berbagai dunia juga ada sih apa pamerannya banyak. Terus juga ada acara seru gitu, ada konser panggung malam-malam. Gini gini gini, gini gini.
Kan kamu daftar nih tadi ya, daftar. Terus diizinkan oleh Kedutaan Indonesia, diterima juga di sana gitu. Nah di sana itu kumpul dulu dengan orang Indonesia atau bagaimana? Atau kan nggak mungkin kita langsung pribadi gitu masuk, kumpul dulu dengan orang Indonesia apa gimana? Eh, enggak sih, waktu datang kita langsung check in ke hotel, Mm-mm. terus Itu Arya sendiri, enggak sama keluarga. sama keluarga Arya semua. Iya, Ada ayah, ada ayah, ibu, ibu, kakak saya yang ketiga, sama saya berempat doang. yang dua tinggal. Iya, Kan 6 kan totalnya. Terus di sana gitu, di hotel. ya di hotel. Terus Terus keesokan harinya langsung berangkat ke kedutaan Indonesia yang di Amerika di Washington DC. iya, Terus sambil cerita lah gitu sama orang kedutaannya iya, gitu. mm-mm. Udah sih itu aja. Terus di sana itu jambore internasionalnya, kalau kita kan jambore nasional kayak di sebuah lapangan gitu ya. Di sana kayak apa? Apa tenda-tenda juga? Apa berupa gedung? Gimana? Sama sih karena pramukaan jadi kita ada tendanya di lapangan luas juga gitu. Ada danau juga bagus buat foto-foto. Oh gitu. Terus yang dari Indonesia sendiri ada berapa orang? Saya juga kurang tahu. Karena kan Bukannya satu tenda? kayaknya sih ada 100 peserta lebih Tapi dalam satu tenda enggak. dikumpul Ah, di, berpencar. iya berpencar. Tendanya kan dibagi-bagi. Di Iya. sudah disiapkan dari ininya orang Amerikanya. Dalam satu tenda Arya itu berapa orang? Ada 6 sih maksimalnya 6 6. ya? Iya. Oh, dari Indonesia semua itu 6. Iya. Masih ingat nggak mereka tuh dari daerah mana aja? Apa di seputar Tangerang, Banten atau dari luar kayak Sumatera, Kalimantan gitu-gitu? Ada dari Jakarta, dari Banten Oh, juga ada. oh iya iya Sumatera iya. juga ada. Oh, berarti nyebar ya, Iya. di satu Indonesia. Kalau tapi banyak negara ya. Iya banyak. Ada Korea Selatan, ada Ada opa berarti ya. Korea Selatan, terus ada Kanada, Kanada juga. ada Jepang. Ya, pokoknya banyak. Ohio, gozaimasu. Itu kenalan nggak? Enggak sih, saya tertutup orang yang di sono. Kenapa? Masalah komunikasi? Iya, saya nggak terlalu bisa bahasa Inggris juga. Oh gitu. Seharusnya itu kesempatan ya. Iya, Kayaknya ya untuk nyolek-nyolek bule sama Pak Le supaya kita belajar bahasa iya, Inggris ya. Terus kan kalau di sana pasti ada acara kan? Ada acara tadi di lapangan ya. Di lapangan. Terus acaranya apa aja sih? ya seperti pramuka biasanya ada kayak lomba gitu kan. Oh, ada lomba-lomba juga. Kayak kita Iya, Jamber Nasional juga ada lomba-lomba iya. ya. Terus habis itu ya cuman gitu doang sih udah. Tapi ada pameran negara Ada, kita bawanya ini loh gitu iya, sambil promosi iya Indonesia ada. ada. Terus kalau Arya sendiri untuk pameran itu kontribusinya apa? Ini sih saya masak ini nasi Padang. Oh, nasi Padang. Iya. Bukannya nasi Padang itu banyak lauk-lauknya itu. Ya nggak apa-apa yang penting kan pameran kan jadi nggak apa-apa. Oh iya pinter. Terus yang cewek-cewek ada nggak yang nari gitu? Menunjukkan tarian Indonesia? Kurang tahu saya soalnya kan saya ikutnya ke cowok jadi saya bantu Oh, masak. bukan gini, misalnya dalam satu lapangan terus tampil terus kita nonton semua enggak? Bukan Oh begitu ya? ada juga Ada ya. ada tapi saya juga nggak ngeliat sih karena saya di tenda. Mm-mm. Apa waktu itu karena Arya masih malu-malu ya Iya, kelas 7 ya. Coba sekarang. Ya, tapi sekarang enggak ya? Enggak nah ada niat lagi ada sih nanti waktu bulan 6 kayaknya ke Korea. ke Korea dan Bapak ada rencana mau ngajak juga ke Iya, Korea. Mm-mm. Oh, jadi ada rencana ya untuk iya. ke sana ya. Eh, eh, Kira-kira Arya ketika kita balik lagi ya masih di Amerika ya nanti kita ke Korea ya. Ya teman-teman ya yang lagi nonton ini kita jalan-jalan terus nih kadang Amerika kadang Korea seperti itu. Eh Kalau di Amerika tadi apa aja sih? Ada nggak diajarkan keterampilan apa gitu?
Harusnya sih ada, Heeh, karena kan eh, banyak orang luar negeri kan, jadi iya, harusnya saling bersapa gitu, heeh, saling apa sharing ini negara saya begini gini gini. heeh. Mungkin karena masih kecil ya. eh, Mungkin kamu bisa untuk kedepannya itu bisa menonton YouTube anak-anak muda yang kreatif gitu loh, yang kreatif, yang percaya diri. Saya ada nonton tuh anak muda yang dia bercita-cita dari kecil bercita-cita pengen sekolah di luar negeri. Kesampaian, tercapailah dia sekolah di luar negeri. Kemudian ketika di luar negeri di Jepang, dia tapi pengen banget ke Disneyland. Gimana caranya dia pergi ke Disneyland tapi mengajak keluarganya semua gitu. Sampai dia kalau pergi ke kampus itu jalan, menghemat gitu loh. Nah, saya melihat apa ya? Ada kekuatan itu di diri Arya gitu loh ya. Kemudian kalau mau ke Korea tadi masalah tentang pramuka juga. Iya juga sama. Oh gitu. Rencananya SMA. SMA ya? Iya. Tahun berapa? 2022 nih. 2023. 2023 saya. 2022 masih SMP ya. 2023 emang ada Jambore internasional juga. Ada di Korea Selatan sih. Karena juga udah dirunding sama orang apa pramuka luar negeri gitu. Mm-mm. Mau di mana lagi, terus dipilih lah di Korea. Oh, yang siap itu di Korea. Iya. Heeh. Pernah nggak pramuka Jambore internasional itu di Indonesia? Harusnya sih pernah ya. Karena kan Indonesia juga apa salah satu negara yang Peserta ya. ya peserta yang inilah mengikuti pramuka. Tapi tahun 2023 nanti di Korea ya. Iya, Nah, jadi Arya kan ketika 2022 di Amerika sudah punya pengalaman. Tentu kebaikan apa, terus kekurangan apa, itu kan kamu tentu menganalisa ya secara pribadi gitu loh. Oh, saya waktu di Amerika begini, seharusnya saya begini. Kita kan menganalisa ya. Nah, untuk ke Korea nanti nih, tentu kan ada hal-hal yang di Amerika saya begini saya nggak akan lakukan lagi, saya di tenda terus, kayaknya enggak deh, saya harus lebih bersosialisasi dengan peserta lain. Nah, persiapan-persiapan seperti itu gitu apa nih Arya, karena Ya, kan deket lagi loh tahun besok. nanti Gimana? saya juga bakal fokus belajar bahasa Inggris kan, biar bisa sharing ke Bangga Miss Yuni ya, sebagai guru bahasa Inggris kamu. Iya ya betul. biar bisa sharing sama orang luar negeri juga, biar tahu gimana budayanya di luar gitu. Iya, heeh. Persiapan bahasa itu penting ya, Iya. karena supaya bisa berkomunikasi. Tapi untuk persiapan pameran apa nih? Kamu misalnya punya rencana, aduh saya mau ini nih, saya persiapkan dari sekarang, saya mau tampilin eh, apa budaya Banten misalnya, atau apa? Kan harus ada persiapan, konsultasi dengan Bapak, gitu apa nih kira-kira? Belum direncanain juga sih karena kan masih lama, jadi nanti bakal direncanain paling awal 2023 atau kapan atau Oh gitu ya. Heeh. Tapi memang sepertinya Bapak Arya itu sangat mendukung sekali ya. iya selalu mendukung apa yang Kalau saya mau. oh begitu, iya iya iya. Kalau apa namanya pramukanya itu sudah sepertinya udah memang betul-betul menyatu ya. Arya juga kakak juga ya dalam keluarga ya. Heeh. Arya masih ingat nggak eh, apa pendiri pramuka yang pertama itu siapa namanya Bapak apa? Badan Powell. Apa? Badan Powell. Badan Powell. Kalau beliau masih ada sekarang bangga dengan keluarga Arya karena betul-betul apa ya eh, berpihak nih, sangat mencintai pramuka itu bangga itu ya. Oke. Nah, Arya, kita udah setengah jaman nih Ya. ngobrol ya, nggak terasa. Mm-mm. Tentu kan teman-teman atau adik-adik di sini gitu atau siapapun yang menonton di luar sana adalah keinginan begitu ya, ingin juga menimba pengalaman di luar
Indonesia dalam kepramukaan. Nah, menurut Aryani, tips apa saja nih yang bisa mereka kembangkan, yang bisa mereka lakukan agar bisa juga ke luar negeri gitu. Ya, yang pertama sih itu juga support dari orang tua ya. Dari orang tua yang nomor satu ya, Iya, karena orang tua yang punya dompet iya. gitu ya. Ya ya. Lagi? Terus Terus apa ya? harus bisa berbahasa Inggris juga karena kan kalau mau kerja dimanapun juga gampang kalau bisa berbahasa Inggris sih. Bisa berkomunikasi dengan orang dimanapun Iya. gitu ya. Nah, terus apa lagi nih? Terus juga ini sih yang terakhir jangan lupa juga selalu berdoa kepada Allah. Oh ya luar biasa. Kayaknya Arya ini di samping anaknya berprestasi juga anaknya kayak baik, soleh gitu. Sholatnya gimana emang? Berapa kali sehari? Kadang juga subuh nggak sholat, Oh, kenapa? ketiduran sih. Emang nggak dibangunin sama mama? Enggak, saya mah harus baru bangun sendiri. Berusaha untuk bangun sendiri ya. Berarti HP-nya ditaruh di samping gitu ya, Iya. supaya dengar. Oke lah, Arya, kita sudah Arya sudah memberikan tips tadi ya ke teman-teman kalau seandainya mau ke luar negeri dalam mengikuti Jamboree Internasional seperti yang Arya pernah lakukan dan akan lakukan insya Allah 2023. Tipsnya itu yang pertama adalah dukungan dari orang tua, ya, dukungan dari orang tua. Yang kedua, belajar berkomunikasi dalam bahasa Inggris karena yang datang ke sana itu dari berbagai negara di dunia, tentu semuanya menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional sebagai bahasa utamanya ya. Dan yang ketiga jangan lupa berdoa kepada Allah. Ya. Nah, Arya kan di SMP 13 tahu kan kalau SMP 13 itu adalah sekolah adiwiyata nasional pertama mendapat anugerah nih, sekolah adiwiyata nasional di Provinsi Banten. Nah, kalau di kelas Arya itu kader apa? Saya jadi kader duta ke hati. Duta ke hati. Iya. Nah, apabila nih ada teman-teman di luar sana yang nonton bingung, ke hati apa sih? Coba diceritain. Duta ke hati itu apa? Duta yang mengurus semua tanaman di sekolah. Mm-mm. Selalu disiram, diberi pupuk biar nggak mati. Kalau Mm-mm. bisa rajin-rajin setiap hari dilihatin tanamannya, takut ada hewan atau hama yang datang, dibersihin. Oh, begitu. Berarti kader ke hati ya. Apa namanya? Cinta kepada Allah tentu diwujudkan dengan cinta kepada ciptaan Allah. Kan begitu ya, Iya. Arya ya. Pohon-pohon semua ini kan ciptaan Allah ya. Oke, kader ke hati. Nah, ada 6 kader ya di SMP 13 ya. Arya hafal nggak? Enggak, saya juga nggak terlalu. Ada kader ke hati, keragaman hayati namanya ya. Ke hati itu singkatan dari keragaman hayati. Ada kader konservasi air, konservasi listrik, 3R, kemudian KKR, kader kesehatan remaja ya. Dan yang satu lagi, kok misinya jadi lupa ya? Oh, keenam. Ke hati, air, listrik, KKR. KKR, 3R dan Cassandra satu lagi. Iya, Cassandra. Enggak. Cassandra itu namanya aja kayaknya keren. Padahal dia singkatan dari kebersihan, sanitasi, dan drainase gitu ya. Nah, tadi kan Arya sudah kasih tahu nih ke kita-kita, ke teman-teman semua yang nonton, bahwasanya usaha kamu sebagai anak ke hati ya, jaga tanaman, siram, kasih pupuk, pokoknya dirawat deh, dicintai. Seperti kita juga mencintai seseorang, karena mereka juga dia tumbuh ya, makhluk Allah. Nah, Arya, boleh dong, ini terakhir ya, terakhir nih, kasih tahu dong ke teman-teman, motivasi nih teman-teman
Jadi kita kan ada 6 kader tadi yang kalau kader 3R tadi Cassandra tentu menjaga kebersihan dan drainase ya. 3R tentunya sampah itu dikurangi, timbulan-timbulan sampah dan sebagainya. Nah, tentu kan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Apa sih contohnya yang tidak boleh nih dalam kehidupan sehari-hari? Ya contohnya kalau di rumah, kalau jajan buangnya harusnya ke tempat sampah, jangan ke got atau ke jalan gitu. Kalau jajan, bisa nggak kalau jajannya bawa kemasan sendiri? Itu lebih baik ya. Jadi mengurangi Sampah. sampah. Dikasih tahu dong dengan teman-temannya nonton, motivasi nih teman-temannya untuk lebih mencintai lingkungan di SMP 13 maupun di rumah masing-masing. Untuk yang terakhir ini apa? Sebelum kita tutup ya acara kita ya. Yuk, kasih motivasi sama teman-teman. Ya jangan selalu membuang sampah sembarangan ya, karena lingkungan juga milik umum, yang membersihkan juga orang lain juga ada gitu. Jadi jangan merepotkan orang lain juga buat kepentingan diri sendiri. Oke, jadi baiklah, jangan merepotkan orang lain untuk kepentingan diri sendiri. Itu quotes ya. Kita bisa jadikan quote. Jangan merepotkan orang lain untuk kepentingan diri sendiri. Oke, baiklah Arya. Terima kasih banyak ya. Udah datang di podcast SMP 13. Mudah-mudahan apa yang menjadi obrolan kita hari ini, sore ini bisa menjadi motivasi untuk teman-teman semua yang menonton ya. Yuk, terima kasih ya Arya ya. Karena kita nggak boleh salam, kita gini aja ya. Yuk, kita ucapin salam yuk sama teman-teman yang menonton ya. Dadah.